Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, perang pun pecah antara pasukan istana melawan pasukan pemberontak. Siapakah yang lebih handal? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Pada saat pertempuran berkecamuk dengan serunya, pada saat pintu gerbang kota raja di sebelah barat hampir bobol, dan pada saat keselamatan Prabu Kamandaka sendiri terancam, maka pada saat itulah terdengar suara yang keras laksana guntur mengatasi segala kecamukan perang yang mendatangkan maut itu. Manusia-manusia bodoh, hentikan pertempuran ini. Hampir semua mereka yang bertempur di medan sebelah timur itu jadi terkejut dan hampir semua mata pula memandang ke atas tembok kota raja, di mana kelihatan berdiri seorang pemuda berpakaian putih-putih berambut gondrong. Mungkin sekali Raden Werku Alit adalah orang yang paling terkejut melihat pemuda di atas tembok itu. Manusia ini tampangnya sama betul dengan pemuda yang tempo hari ditotoknya sewaktu hujan-hujan di Teratak Tua. Orang-orang mati inginkan hidup. Kalian yang hidup mau bertempur sampai mati. Bodoh. Terdengar lagi pemuda yang di atas tembok berkata dengan suaranya yang mengguntur. Werku Alit kertakan rahang. Hatinya gusar terhadap si pemuda. Diam-diam dia tahu bahwa suara yang mengguntur itu pastilah menandakan bahwa si pemuda yang memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Namun, bila dia melirik ke samping dan detik itu melihat Prabu Kamandaka berada dalam keadaan lengah, maka kesempatan ini dipergunakan Werku Alit dengan sebaik-baiknya. Senjatanya berkelebat cepat dan ganas. Satu ujung tajam dari toja menyambar ke leher, sedang ujung yang lain menyapu ke kaki Prabu Kamandaka. Melihat datangnya serangan itu, Prabu Kamandaka sadar akan keteledorannya berbuat lengah. Sangat terlambat baginya untuk dapat mengelakkan senjata lawan yang menyerang dua tempat itu sekaligus. Salah satu ujung tajam dari senjata lawan pastilah akan mengenai badannya. Prabu Kamandaka lemparkan diri ke belakang, meski dia tahu bahwa kakinya akan disapu ujung toja lawan. Tapi pada saat itu pula dari atas tembok melesat satu benda putih laksana bercahaya. Benda ini berbentuk bintang dan mengeluarkan suara mendesing menghantam pertengahan toja Werku Alit dengan tepatnya. Toja itu patah menjadi dua. Salah satu patahannya menggores dada Werku Alit sendiri. Laki-laki ini menjadi kesakitan dan lompat mundur, namun diburu dengan sebat oleh Prabu Kamandaka. Dalam keadaan terluka, bersama orang-orangnya Werku Alit bertahan dengan hebat. Dua adipati lainnya yang melihat terdesaknya Werku Alit segera berikan bantuan sehingga Prabu Kamandaka dan orang-orangnya kembali terdesak hebat. Werku Alit mengamuk dahsyat, mengamuk dengan patahan tojanya. Namun, keadaan dirinya mulai payah akibat luka yang dideritanya. Gerakan-gerakannya mulai menjadi lamban, sehingga dia terpaksa mengambil posisi bertahan dan membiarkan pembantu-pembantunya menyerang pihak lawan. Adipati Tapak Ireng mendekati Werku Alit dan sodorkan sebuah pil. Telanlah cepat Raden Alit dan alirkan tenaga dalammu ke bagian yang terluka. Werku Alit cepat-cepat telan pil yang berwarna hitam itu, lalu kerahkan tenaga dalamnya. Obat yang diberikan oleh Adipati Tapak Ireng memang manjur sekali. Sesaat kemudian, darah pada luka Werku Alit berhenti dan tiada terasa sakit lagi. Maka dengan cepat, cabut kerisnya Werku Alit kembali maju menghadapi Prabu Kamandaka. Ketika Adipati Lana Belong dengan luyung besi putihnya turut pula membantu Werku Alit, maka lebih buruk dari tadi keadaan Prabu Kamandaka kembali terdesak hebat.